Lebih dari 30 orang tewas akibat gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan hingga kini warga terdampak masih mengungsi di tempat-tempat terbuka dan juga di wilayah perbukitan. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi gempa? Kita akan menghubungi langsung Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di NTT. Eli, selamat malam. Nampaknya Anda berada di salah satu lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa ceritakan kondisi di tempat Anda melaporkan seperti apa, barang-barang apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi. Baik, selamat malam Diana. Saat ini saya berada di lapangan Samador Momere yang menjadi salah satu pusat ataupun posko pengungsian bagi warga Momere yang tadi sempat panik dan juga berlarian keluar rumah dan takut hingga saat ini untuk kembali ke rumah mereka. Saat ini total pengungsi dari data yang diperoleh dari posko pengungsi di lapangan Samador ini sebanyak 1.224 jiwa atau 302 kakak yang berdatangan dari beberapa tempat di kota Momere. Diana. Baik, kalau di kota Momere sendiri tentu lokasi pengungsiannya tidak terpusat di satu titik. Ada berapa titik kurang lebih di sana, Eli? Baik, tadi siang itu menurut pengamatan kami ataupun data yang diperoleh kami itu ada 4 titik, yaitu di Dinas Sosial, Polsek Alok, Lapangan Samador, dan kantor Bupati Sika. Namun saat ini semua sudah difokuskan ataupun dikumpulkan di Lapangan Samador yang jumlahnya kurang lebih dari 1.200 orang dan juga yang masih berada di Polsek Alok. Sedangkan yang dari kantor Bupati dan Dinas Sosial yang tadi siang sejak tadi pagi warga mengungsi itu semua sudah dipusatkan atau dipindahkan ke Lapangan Samador. Dan saat ini memang dari BPBD Kabupaten Sika sudah membangun kurang lebih ada 8 tenda untuk menampung ribuan pengungsi yang saat ini sudah berada di tempat ini. Namun ini yang kami sampaikan bahwa dari pengamatan kami di sini saat ini mereka tidur hanya beralaskan tikar, belum ada alas tidur yang memadai, dan juga tadi pukul 9.00 yang kami sempat mewawancarai beberapa warga atau pengungsi di sini juga mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan makanan. Dan ternyata setengah jam kemudian atau kurang lebih 10 menit yang lalu baru kami melihat ada petugas yang membagikan makanan. Nah, ini masih banyak kekurangan di sini karena memang banyak anak-anak, bayi dan juga lansia yang berada di titik ini, namun mereka sendiri belum mendapatkan fasilitas yang memadai, meski memang ini berada di tempat pengungsian. Diana. Oke, baik. Ini artinya ada beberapa kebutuhan dari para pengungsi yang belum tercukupi secara maksimal ataupun secara rutin diberikan, begitu ya. Salah satunya adalah makanan. Kemudian kira-kira apa lagi hal yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Karena ada kurang lebih ada 1.200 jiwa, kemungkinan pasti jumlahnya bertambah, baru ada 8 tenda di sana, begitu ya, Eli? Benar, Diana. Memang kalau mau dilihat dari jumlah pengungsi dengan tenda yang ada saat ini memang belum memadai karena mereka sebagai desakan, apalagi masih banyak juga anak bayi yang kami kurang lebih tadi ada ratusan bayi, anak dan balita ya. Jadi kita juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan mereka juga harus tidur beralaskan tikar yang mereka bawa sendiri dan juga barang-barang mereka yang berhasil diselamatkan dari rumah mereka. Ini membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Diana. Spesifik saya tanya soal bantuan-bantuan apa saja yang sekiranya masih dibutuhkan selain misalnya tentu makanan, begitu ya, yang merupakan kebutuhan utama dari manusia. Baik, selain makanan dan air mineral atau makanan siap saji ataupun mie instan ya, yang dibutuhkan adalah peralatan kewanitaan dan juga bayi atau popok bayi yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini, yang memang banyak juga yang ada di sini adalah perempuan dan lansia. Ini yang menjadi salah satu kondisi terburuk di sini yang dialami oleh para pengungsi. Diana. Baik, Eli, bagaimana soal sanitasi? Karena tentu mandi, cuci kakus ini juga tentu dibutuhkan. Kemudian medis begitu ya, karena tentu mungkin para pengungsi yang datang tidak serta-merta datang dalam kondisi 100%. Mungkin saja ada bagian terluka dan lain sebagainya ketika mau menyelamatkan diri. Apakah kebutuhan sanitasi, kebutuhan medis sudah tercukupi juga di sana?
Kami belum melihat tentang MCK atau sanitasi ya, sampai dengan saat ini kami berada di sini. Namun untuk tenaga kesehatan sendiri ada bantuan dari klinik Toresika yang petugas kesehatannya terus memantau dan melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pengungsi, walaupun dengan keterbatasan personil yang ada dari Toresika yang memang dari klinik Toresika yang benar-benar tadi kami melihat beberapa petugas medis datang untuk memantau kesehatan dari para pengungsi dengan melakukan pengecekan ataupun memberikan pengobatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan ataupun pengecekan kesehatan. Diana. Baik, saya mau beralih sedikit ini soal puing-puing begitu ya, dan juga kondisi terkini di sana. Apakah gempa susulan ini juga masih terus terjadi, Eli, di lokasi Anda? Kalau gempa susulan memang sampai dengan pukul 17.00 tadi masih terjadi gempa susulan. Dan ini pun juga yang mengakibatkan ribuan warga ini masih merasa trauma dan untuk kembali ke rumah mereka. Sehingga mereka memilih untuk berada di tempat pengungsian semacam ini walaupun memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan untuk poin-poin sendiri memang belum bisa dimasuki atau dibersihkan, seperti salah satunya adalah terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Lorenzai yang memang belum bisa dibersihkan karena gempa susulan masih terjadi dan juga dikhawatirkan terjadinya reruntuhan lagi di lokasi tersebut karena memang tadi ada 2 jenazah yang ditemukan di lokasi tersebut dan satunya lagi yang jatuh ke dalam laut, sehingga korban jiwa di Kabupaten Sika sendiri ada kurang lebih 3 orang dan dari 38 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Diana. Oke, Eli, terakhir ini di posko pengungsian, apakah juga ada posko untuk mencari orang hilang begitu untuk sekiranya masyarakat di sekitar sana yang mungkin masih hendak mencari keluarga ataupun kerabat mereka yang masih belum mendapatkan kabar begitu? Kalau untuk posko orang hilang kami belum temukan di sini sejak jam 8 tadi atau jam 20.00 kita tadi kami berkeliling tapi belum ada posko itu. Yang ada di sini adalah posko pendataan atau posko BPBD untuk mencatat setiap pengungsi yang dipindahkan dari 2 lokasi sebelumnya. Dan di sini juga ada posko kesehatan yang dari Polresika dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sika yang memang sudah didirikan di sini. Oke, Eli, sedikit. Ketika warga merasa kehilangan kerabat ataupun keluarga mereka, apakah ada informasi yang Anda dapatkan sekiranya mereka harus mengadu kemana begitu? Sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan informasi tentang adanya orang hilang. Dari beberapa warga tadi kami tempat wawancarai, mereka mengaku semua pada saat terjadi itu memang muncul kepanikan, tapi keluarga mereka berhasil menyelamatkan diri dalam satu lingkungan tersendiri. Artinya dalam satu keluarga itu misalkan ada 4 orang atau 5 orang, semuanya berhasil dibawa atau mengungsi ataupun berlari keluar rumah dan berhasil mengungsi pada pagi tadi. Dan walaupun memang kondisi mereka sangat panik dan juga mereka berhamburan lari keluar dari rumah, dan bahkan ada yang berada seperti di Kampung Luring, di salah satu kampung yang berada di Kota Maumere sini yang memang itu banyak rumah-rumah apung di sana dan mereka harus berlarian, tapi semuanya sampai dengan saat ini tidak ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Diana. Baik, kita harapkan bantuan apapun itu bentuknya, entah itu makanan, air mineral, kemudian kebutuhan perempuan, kemudian anak-anak, ini semua tercukupi, termasuk juga soal MCK dan juga kebutuhan medis yang tentu saja ketika berhari-hari orang nanti akan menginap di pengungsian akan ada masalah ataupun potensi penyakit baru yang timbul begitu ya. Dan saya harap juga kondisi Anda, Eli, terus sehat untuk bisa memberitakan informasi kembali kepada pemirsa CNN Indonesia. Terima kasih banyak Elia Zarbalo, jurnalis Transmedia langsung dari NTT.